갈아입고 자수하러 가자. Seorang bos organisasi kriminal juga ketua perusahaan Wuwan yang ditakuti semua orang bernama Kim Gang-hun menjalani masa tahanannya dengan teratur dan damai. Saat Gang-hun berolahraga, sipir tua menemuinya dan berterima kasih karena telah diberikan pekerjaan. Setelah itu, putra keduanya bernama Kim Sang-hyun menelpon karena senang telah dibelikan motor impiannya. Kemudian, di tempat lain, seorang hakim bernama Song Pan-ho bersiap pergi bekerja. Ia begitu dihormati semua orang. Ia jujur, berhati hangat, sukses tanpa noda di masa lalu, juga memiliki rasa keadilan yang kuat. Istrinya telah meninggal, dan putranya bernama Song Huyong datang untuk memperingati 2 tahun kematian ibunya. Karena merasa sedih, asma Huyong kambuh ketika mengemudi. Dari arah berlawanan, Sang Hyun mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Karena dadanya terlalu sesak, Huyong pun kehilangan kendali hingga keluar jalur. Dan akhirnya menabrak Sang Hyun hingga terpental. Di jalanan yang sepi, Huyong yang terkejut keluar dari mobil dan berjalan ke arah Sang Hyun yang terluka parah. Huyong merasa ketakutan. Saat ibu Sang Hyun menelpon, Huyong mematikannya karena panik. Melihat Sang Hyun sekarat, Huyong berusaha menelpon 911. Namun karena terlalu takut, Huyun memilih pergi meninggalkan Sang Hyun. Dan yang terdengar di telepon 911 hanya suara Huyong yang kesulitan napas. Huyong panik dan berusaha menelpon ayahnya, namun tak terhubung. Saat itu, Pan-ho tengah menjadi hakim dalam sebuah sidang. Setelah selesai dan memeriksa ponsel, ternyata banyak panggilan dari Huyong. Di rumah, Pan-ho menemui Huyong yang menangis ketakutan. Ia pikir Huyong terluka. Saat Huyong mulai tenang, Huyong pun bilang jika ia menabrak orang dan kabur. Huyong pikir kini Sang Hyun sudah tewas. Pan-ho mencoba menjernihkan pikirannya, lalu meminta Huyong menyerahkan diri agar masalah tak menjadi rumit. Saat tiba di kantor polisi, Pan-ho berjalan masuk sambil menguatkan dirinya demi keadilan. Namun saat masuk, para polisi tengah sibuk karena ada kasus kecelakaan tabrak lari. Lalu berita di TV tayang jika korban tabrak lari adalah putra Kim Gang-hun. Mendengar hal itu, pikiran Pan-ho pun kosong dan hanya terpikir keselamatan putranya yang akan terancam jika berurusan dengan Gang-hun. Pan-ho pun keluar lalu pulang ke rumah. Saat ibu Sang Hyun melihat jenazah anaknya, ia pun histeris dan tak terima. Berita kematian Sang Hyun pun sampai di telinga Gang-hun. Gang-hun bilang, bersiaplah untuk pembebasanku. Setelah itu, Pan-ho meminta Huyong menulis semua detail kejadian di hari kecelakaan. Sedangkan ia membersihkan mobil dari jejak-jejak kecelakaan untuk menghilangkan bukti. Sambil menyalakan berita, Pan-ho bilang pada anaknya, merasa bersalah dan mengasihani diri tak ada gunanya saat ini. Kemudian, Kim Gang-hun pun dibebaskan. Pan-ho membuang semua bukti ke tempat sampah. Lalu datang ke bengkel dan meminta suku cadang dengan dalih untuk bukti suatu kasus.
Setelah itu, ia membongkar dan memasangnya pada mobil Huyong agar terlihat baru. Saat Gang Hun melihat jasad putranya, polisi bilang putranya ditemukan keesokan paginya oleh seseorang. Dia masih hidup saat ditemukan, lalu tewas saat operasi darurat di rumah sakit. Gang Hun tak habis pikir, jika saat kejadian putranya langsung diselamatkan, pasti putranya masih hidup. Polisi bilang jika kecelakaan ini disengaja, hukumannya 10 tahun, jika bukan hanya 5 tahun. Gang Hun merasa tak adil atas nyawa putranya. Lalu Gang Hun mendengarkan rekaman telepon 911 hari itu. Di kantornya, seorang wanita tua menemui Pan Ho dan membahas tulisannya tentang penghukuman dan pencobaan. Wanita ini keluarga korban pembunuhan. Namun wanita ini sadar jika pelaku pasti merasa tak tenang seumur hidupnya. Maka dari itu, ia berterima kasih pada Pan Ho dan bilang Pan Ho hakim yang baik. Pan Ho hanya diam sambil memikirkan langkah salah yang kini telah ia ambil. Saat pemakaman, Gang Hun hanya terdiam dan istrinya bilang seseorang sengaja membunuhnya. Tak lama, putra sulungnya Kim Sang Hyok tiba. Ibunya tak senang melihatnya, lalu menuduhnya karena tahu Sang Hyok benci adiknya. Gang Hun berkata akan kuurus semua setelah selesai pemakaman. Malam harinya, Pan Ho makan bersama anggota majelis Jong Yi-hwa dan menceritakan tentang Huyong yang sedih ditinggal ibunya. Namun, Yi-hwa paham dengan isyarat itu dan bersedia membantu. Saat pulang, Yi-hwa pun menghubungi seseorang dari rumah jagal untuk minta bantuan. Kemudian, Sang Hyuk keluar lalu menemui wartawan. Sang Hyuk bilang ia akan mencari pelaku sampai ketemu dan menghabisinya. Itulah keadilan. Di rumah, Pan Ho bilang pada putranya, kini di pikirannya hanya keselamatan Huyong. Keesokannya, seseorang bernama Sang Taek datang untuk membawa mobil Huyong diam-diam. Pan Ho melihat catatan Huyong yang datang ke makam ibunya, lalu mereka kembali ke makam itu. Saat pulang dan melihat pekerja mengganti CCTV, Pan Ho pun mulai bertanya. Dan pekerja itu bilang tak ada catatan karena tak terhubung ke server. Di tempat lain, Sang Hyuk datang ke tempat geng lain untuk menemui ketuanya dan memintanya mencari pelaku penabrak adiknya jika tak ingin dicurigai. Dan di pusat pemakaman, Gang Hun terus mendengar rekaman telepon 911 di hari kecelakaan putranya sambil marah. Nah, itu tadi episode pertama Your Honor. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.